Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm min a'zamil ayyam wa huwa alladzi akhallana fihi at-ta'am wa harrama alayhi an-nisyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Al-ayah. Wa'lamu annal 'ida laysa liman labisal jadid walakinnal 'id liman ta'atuhu tazid wa 'anil ma'asi ba'id. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Melalui mimbar Idul Fitri ini, saya ingin mengajak hadirin semuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan penuh kesungguhan, penuh ketaatan, penuh keikhlasan. Insya Allah lambat laun kita akan betul-betul menjadi muttaqin sejati, manusia yang punya derajat tertinggi di hadapan Allah. Karena Allah sendiri menyatakan inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian semua adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling ganteng, bukan hanya orang yang paling cantik, tapi yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang taat dan patuh terhadap ajaran Allah. Itulah orang-orang yang bertakwa. Bahkan dalam setiap pensyariatan ajaran Islam, termasuk puasa yang kemarin kita jalani selama sebulan penuh, ada yang 29, ada yang 30, yang penting semuanya adalah bertakwa kepada Allah. Tujuannya adalah supaya membentuk manusia-manusia pilihan, manusia yang terbaik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Karena ayat itu pun menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, wahai orang Islam,
Umat Islam, umat mukmin yang mengaku dirinya beriman wajib terpanggil oleh ayat ini. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan atas berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum umat Islam. La'allakum tattaqun. Tujuannya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa, supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa, manusia-manusia yang tertinggi derajatnya di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ramadan betul-betul membentuk manusia yang bertakwa. Karena ajaran Ramadan itu luar biasa. 10 hari pertama aja maghfirah, rahmah. Kemudian maghfirah, yang terakhir itqun nar. Ajaran Ramadan tentu dengan seperangkat yang di dalamnya. Tidak hanya puasa lapar dan dahaga, tetapi ajar yang bisa diajar di dalamnya. Termasuk orang itu harus jujur, orang itu harus banyak beristighfar kepada Allah. Vertikal saja kita bahas dulu. Orang yang banyak istighfar kepada Allah, orang yang banyak membaca Quran, orang yang banyak bertasbih, orang yang banyak berzikir, orang yang banyak sholat sunnah, orang yang khusyuk dalam sholat sunnahnya, sholat wajibnya, orang yang banyak beramal. Semuanya diperbaiki. Mulai lidahnya tidak boleh ngucapin yang jelek-jelek. Karena apa? Itu membatalkan pahala puasa. Walaupun tidak membatalkan puasa, tapi pahala puasa yang biasanya rodok nuwun sewu ada sedikit misuan atau agak nakal, sedikit dikurangi dan terus dikurangi menjadi ucapan-ucapan yang baik. Pikiran juga demikian. Di dalam Ramadan diperbaiki, dilatih selama sebulan penuh untuk menjadi orang yang bertakwa. Pikiran-pikiran yang kurang baik, yang negatif, yang ingin menang sendiri, dengan intrik, ingin menang sendiri, ingin intrik, oh saya yang paling benar, oh yang paling menang, kelompok saya yang benar, dan sebagainya, menjadi hilang. Menjadi pikiran-pikiran yang baik. Bagaimana kita bisa menciptakan kebaikan, kemaslahatan umpan, kerukunan, kebersamaan, itu yang penting. Pikiran-pikiran diluruskan, pikiran-pikiran yang baik ditempa selama sebulan penuh. Perbuatan hati pun demikian. Kalau hatinya biasanya penuh dendam, hatinya mangkelan, disindir sedikit sudah enggak karu-karuan, awas kamu ya. Tetapi selama bulan Ramadan, hati dilatih. Hati ini menjadi hati-hati yang lapang, hati-hati yang luas, hati-hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang memaafkan semua manusia. Itu hati. Perbuatan pun demikian. Perbuatan kita yang asal-asalan kita biasanya seperti itu, maka kita koreksi selama bulan Ramadan penuh. Kita biasakan menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan saya ini kira-kira merugikan orang lain atau tidak, dipikir dulu sebelum melaksanakan. Dan itu kita tempa selama sebulan Ramadan, sebulan penuh. Perbuatan-perbuatan yang baiknya menciptakan maslahat, menciptakan kebaikan, menumbuhkan kerukunan dan kebersamaan. Seperti hadirin semua yang hadir di tempat ini, semuanya kelihatan guyub dan rukun. Wajahnya macam-macam, latar belakangnya macam-macam, tetapi semuanya satu di hadapan Allah adalah hamba yang mengabdi kepada Allah. Semuanya adalah ikhwana, bersaudara. Hadirin semua luar biasa. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu gambaran ringan dari al-muttaqun, orang yang bertakwa kepada Allah. Itu ajaran-ajaran Ramadan kita bumikan selama sebulan penuh, sehingga keluar itu menjadi orang-orang yang baik, orang yang ucapannya baik, orang yang pikirannya baik, lurus, membangun, menciptakan kemaslahatan, orang yang hatinya lapang, tulus, ikhlas dan memaafkan semua umat manusia tanpa ada menyimpan dendam sedikit pun. Juga perbuatan-perbuatan baik kita lestarikan, menjiwai itu dan kita bumikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah orang-orang yang bertakwa. Kalau orang itu sudah semacam ini, sudah ucapannya baik, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, baik terhadap Allah, baik terhadap manusia, maka akhir Ramadan itu adalah itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Masuk akal? Masuk akal. Bagaimana tidak? Mulai awal sudah banyak beristighfar kepada Allah, sudah memperbaiki lidahnya, tidak mengucap yang jelek, justru diganti dengan tadarus, banyak berzikir, mengucapkan yang baik-baik, pikiran juga demikian. Maka orang-orang semacam inilah yang mendapat jaminan itqun minan nar. Berarti dosa kepada Allah sudah selesai. Berarti Idul Fitri, iya, kalau Idul Fitri itu kembali pada keadaan fitrah. Kullu maulidin yuladu alal fitrah. Tiap anak diciptakan dalam keadaan fitrah, tidak punya dosa.
tidak punya jejak negatif, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa seperti lembaran putih. Maka kita sudah beridul fitri selama bulan Ramadan. Iya, kita tempuh, kita rayakan hari ini, tapi belum lengkap, Bapak. Belum lengkap. Iya, kita punya tradisi yang luar biasa di Jawa itu. Idul Fitri tidak hanya kepada Allah, kembali pada suci tidak hanya kepada Allah. Lembaran putih tidak hanya kepada Allah, tidak hanya vertikal, tapi juga horizontal. Satu ayat sudah menggambarkan semua itu. Wasaru ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergekaslah kamu sekalian menuju ampunan Allah, dan surganya Allah terbentang bainas sama'i wal ardh, luasnya seluas langit dan bumi. Luas sekali, tidak ada batasnya. Yang tahu batasnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Terpenuhi, iya, itu Idul Fitri kepada Allah, tapi belum sempurna, tapi kepada manusia belum. Sehingga di dalam firman Allah diteruskan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, orang yang di waktu lapang maupun di waktu sempit, di waktu punya duit maupun sedang-sedang saja, itu tetap berinfak pada jalan Allah. Kemudian orang yang bisa menahan hawa nafsu, menahan amarah, menahan tidak sampai dendam, melapangkan hati dan memaafkan semua manusia. Ini kata Allah semacam itu. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka mencintai orang-orang yang berbuat baik, termasuk orang yang melapangkan hatinya untuk memaafkan semua manusia. Kalau seperti itu, kalau itu dilakukan, maka insya Allah Idul Fitri itu sempurna. Sehingga Rasulullah mengatakan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum ma qabla ayyatarraqa. Tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian bersalaman, maka Allah mengampuni dosa antara dua orang muslim ini yang bertemu dan bersalaman sebelum jabat tangannya itu terlepas. Sebelum dilepas sudah diampuni Allah. Nah, ini hadirin kalian yang kami hormati, kalau bisa nanti setelah sholat itu berjabat tangan dengan yang lain, belum tentu nanti bisa ketemu lagi, mungkin berpisah untuk berhari ke tempat yang lain dan sebagainya, maka kesempatan ketemu salaman, insya Allah Allah akan mengampuni dosa dua orang itu sebelum jabatan tangan tersebut. Luar biasa. Sehingga kalau semacam ini, maka Idul Fitri kembali dalam keadaan fitrah, betul-betul sempurna. Fitrah kepada Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Fitrah kepada manusia pun akan diampuni oleh Allah, dan antar manusia saling mengampuni, sehingga dosanya habis semuanya. Kembali dalam keadaan fitrah yang sesungguhnya, bagaikan kertas yang bersih putih tanpa noda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang kami hormati, apakah cukup di situ? Belum. Dalam mengimplementasikan ajaran yang mulia, menempuh atau menuju pada suci kepada Allah dan suci kepada manusia, kalau Allah sudah kita tempuh selama 1 bulan, bukan berarti berhenti, tapi kita lanjutkan. Ajaran Ramadan kita lanjutkan, kita bumikan dalam kehidupan kita sehari-hari sampai datang Ramadan berikutnya. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan afinanin nas, saling memaafkan, nanti menghalalkan manusia dan menghabiskan dosa-dosa kita di antara manusia. Bagaimana caranya? Umat bangsa Indonesia luar biasa, terutama masyarakat Jawa. Setelah Idul Fitri selesai, maka berkunjung ke handetolan, ke sanak saudara, ke famili, ke tetangga untuk minta maaf. Kenapa? Belum tentu di sini hadir semua. Mungkin ada yang sakit di rumah tidak bisa ke sini, atau yang ibu-ibu di rumah memasak, menyiapkan masakan Ramadan, masakan Idul Fitri dan sebagainya, tidak sempat ke sini saling berkunjung dan minta maaf ke sana. Kenapa? Barangkali dalam setahun ini kita punya dosa terhadap tetangga kita, terhadap teman kita, terhadap saudara kita, kita saling berkunjung untuk minta maaf. Itu tradisi yang luar biasa. Bahkan ada yang dinamakan halal bihalal, atau reuni, atau saling ketemu antar sekampung atau sepekerjaan dan sebagainya. Ini tujuannya apa? Saling menghalalkan, supaya apa? Semuanya bisa tumplek dan ketemu dan saling memaafkan, sehingga betul-betul dosa kita hapus, baik sengaja maupun tidak, baik itu tertampak atau tidak, yang lalu maupun yang baru saja terjadi. Ini supaya apa? Betul-betul bersih. Sehingga dalam tradisi kita itu ada yang namanya Hari Raya Kupatan, atau sebelumnya dalam syariat tidak ada. Hanya tradisi. Kupatan itu merayakan
Itu dalam bahasa Arab kafatan, sempurna. Apanya yang sempurna? Idul fitrinya sempurna. Fitrah kepada Allah sudah selesai, fitrah kepada manusia sudah selesai. Kita rayakan dengan kekuatan kafatan, sempurna. Idul fitrinya sempurna, bersihnya sempurna, hatinya tidak ada dosa kepada sanak saudara, handetolan, tetangga, teman dan lain sebagainya, juga kepada Allah. Dengan begitu kita akan seperti bayi yang terlahir kembali, seperti bayi yang terlahir kembali, anak yang suci, manusia yang suci. Itulah manusia yang sempurna. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita seperti kertas putih yang kosong, tiada noda sama sekali. Idul Fitri itu. Oleh karena itu, implementasi atau pengaktualisasi ajaran Islam Idul Fitri yang luar biasa di tanah Jawa ini perlu kita lestarikan dalam rangka mencapai Idul Fitri yang sempurna, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Apakah cukup seperti itu? Tidak. Kalau kita sudah dilahirkan dalam keadaan yang bersih, suci, tidak ada noda, tidak ada dosa dalam hati dan jiwa kita, dalam perbuatan kita ucapkan karena sudah bersih, maka perlu kita torehkan tinta emas. Kita siapkan program-program terbaik ke depan, maka ke depan harus lebih baik dari yang sekarang. Kalau sekarang kita sudah suci, katakanlah sudah bersih betul, maka kita jaga kesucian, tapi kita torehkan tinta emas. Ke depan harus lebih baik, ucapan kita harus lebih baik, pikiran kita harus lebih baik, hati kita harus betul-betul lebih tulus, lebih lapang, lebih longgar dan memaafkan semua manusia. Minta maaf apapun tidak, sudah kita maafkan. Dan tentu saja perbuatan kita harus lebih baik ke depan. Kita programkan demikian. Inilah yang dikatakan muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang terbaik, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Manusia yang mulia di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Itulah tujuan dari pensyariatan puasa Ramadan. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, mari kita lestarikan budaya yang baik, walaupun itu bukan bentuk syariat Islam langsung, tapi itu merupakan tradisi untuk membumikan bagaimana mencapai tujuan pensyariatan agama. Di dalamnya adalah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka kita lestarikan, kita bumikan, kita lapangkan hati kita siapkan untuk menjadi orang yang takut dan menjadi orang yang terbaik di hadapan manusia-manusia yang lain. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa menjadi orang yang mutakin, orang yang terbaik di hadapan Allah dan manusia yang hatinya bersih, lapang, tanpa dendam. Perbuatan kita menjadi perbuatan yang baik, ucapan kita ucapan yang baik dan bermanfaat bagi manusia, dan perbuatan kita diterima oleh Allah dan oleh manusia. Dan kita siapkan semua itu untuk kita semua menjadi orang-orang terbaik. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, itu kita khutbah sekilas. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in
وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها. اللهم اغفر أمة محمد وارحم أمة محمد واجبر أمة محمد وفرج أمة محمد فرجا عاجلا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك علما نافعا ونسألك عملا صالحا ونسألك خيرا كثيرا ونسألك لسانا ذاكرا فوضا ونسألك دينا قيما ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.